Are you ready? The time has come. Let the show begin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A few moments later. Nah, sekarang kita sudah sampai di juru pusat pembuatan jenang Armina Kudus. Sekarang ayo kita lihat apa saja yang ada di dalamnya. Cut. Pertanyaan pertama, dari tahun berapa usaha jenang Armina ini berdiri dan bagaimana sejarahnya? Ya, dulu awal mula dari bapak ibu saya mulai menerima pesanan jenang sama belum pakai merek dari tahun 93. Terus lanjut tahun 97 untuk membuat dengan merek berbeda. Setelah itu karena sudah dipakai dan diizinkan dan paten, maka kita sudah dinama Mutiara tahun 2004. Setelah itu saya bantu, saya posisinya saya masih membantu membesarkan usaha. Terus 2009 ada Amalia, 2014 Bapak, lanjut pertanyaan kedua. Dalam pembuatan jenang pasti kan memerlukan beberapa bahan baku. Jenis bahan baku apa saja dalam pembuatan jenang dan berapakah perbandingannya? Ya, bahan bakunya dari tepung ketan 30 kilo, gula jawa 50 kilo, gula pasir 40 kilo, terus santan kelapa itu 80 kelapa, terus margarin 5 kilo, perasa sekitar 8 kilo. Lanjut pertanyaan ketiga, bahan baku yang diperoleh dari mana saja? Bahan baku dari wilayah Kudus dan sekitarnya. Bagaimana cara memproduksi atau membuat jenang? Ya, untuk memproduksi rebus gula kelapa sama gula pasir dulu. Setelah cair, terus ada tepung ketan dicampur dengan santan, dijadikan satu masuk ke mixer bersama dengan gula yang cair. Setelah masuk semua, tunggu sekitar 3 jam 4 jam baru masuk margarin. Setelah di akhir menjelang matang, baru kita masuk perasa.
bisa merasa durian, bisa merasa angkat dan sebagainya, atau hujan juga bisa. Kira-kira setengah jam itu. Pertanyaan adalah bagaimana cara atau sistem penjualannya? Apakah ada strategi khusus yang dapat digunakan? Ya, untuk penjualan ada dua, langsung ke sini sama melalui sales yang dikirim ke pusat oleh-oleh, terus rumah makan, terminal, toko, grosir, dan tempat-tempat wisata. Dulu bekerja sama dengan pihak mana saja usaha jenang Armina ini? Ya, untuk bekerja samanya kita lebih cenderung ke tempat-tempat yang tadi saya sebutkan, tempat wisata, dan sebagainya. Kalau dari pihak yang lain kita belum. Lanjut ke pertanyaan, sampai saat ini berapa banyak karyawan yang dapat memiliki? Karyawan ada 23, terdiri dari 10 laki-laki, 11 laki-laki, 12 perempuan. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa yang Bapak harapkan dengan usaha pembuatan jenang Armina di masa yang akan datang? Ya, harapannya dengan pandemi sudah selesai, harapannya pulih, perjalanannya berjalan baik, dan berubah Terima kasih. sebagai inovasi. Terima kasih Pak atas informasi lanjut. A few moments later. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا وقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب دلالا tempat masjid Kalinyamatan atau masjidnya Sultan Hadirin gitu ya. Jadi ini adalah wilayah pemakaman wilayah Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat. Kebetulan kita sudah sampai di masjid Ratu Kalinyamat, yaitu Ratu Kabupaten Jepara Tempo dulu, yang dulu namanya adalah Jepara, di mana masjid ini dibangun mempunyai 3 unsur, yaitu akulturasi. Dari akulturasi itu adalah perpaduan 3 budaya tetapi tidak meninggalkan aslinya gitu ya. Jadi aslinya ini adalah dibangun untuk menjadi masjid. Tetapi 3 unsur budaya itu diantaranya adalah Tionghoa, lalu Hindu Buddha, dan Jawa gitu ya. Jadi ini kalau masjid ini dibangun adalah sebagai kenangan kepada suaminya, yaitu Sultan Hadirin, agar selalu dikenang oleh masyarakat. Dengan adanya 3 perpaduan unsur budaya tadi yang disebut dengan nama akulturasi, ini mempunyai makna suatu keseimbangan atau kesejahteraan, sehingga kehidupan itu yang dibutuhkan adalah suatu keseimbangan. Nah, di sini nanti ciri khas masjid di sini, kalau yang belakang itu adalah saya tunjukkan ya, yang bagian depan itu adalah nanti atapnya berbentuk linggaratna, yaitu Hindu gitu ya. Tetapi yang serambi ini adalah jelas Jawa, jadi ini adalah serambi masjid itu paduan Jawa. Lalu Tionghoanya itu diambilkan dari cat-catnya. Warna cat ini adalah ciri khas Tionghoa gitu. Atau biasanya nanti ornamennya bentuk piring atau cawe itu ya. Itu yang disebut dengan nama perpaduan Tionghoa. Lalu di masjid sini, ciri khas masjid Mantingan
itu ada reliefnya. Reliefnya di sini nanti ada perpaduan yaitu Islam, lalu Hindu Buddha, tetapi Tionghoa sudah disamarkan. Tetapi yang Islam itu tidak disamarkan, tetapi tetap wujud ukiran yang berbentuk kaligrafi. Lalu nanti yang Hindu nanti ada bunga-bunga teratai, ada bunga melati, ada pohon-pohonan. Sedangkan binatang-binatang nanti sudah disamarkan menjadi sebuah dedaunan. Itu yang terjadi. Ada angkot yang ada di sini. Jadi semuanya itu ada memakai akulturasi, di mana akulturasi ini baik itu Hindu, Buddha, semuanya dijadikan satu. Sebenarnya semuanya adalah sebagai keseimbangan agar masyarakat Jepara di sini tujuannya adalah terjadi suatu pencapaian kehidupan yang sejahtera. Harapan Ratu Kalinyamat adalah semacam itu. Nah, kalau sudah terjadi suatu keseimbangan, maka kehidupan ini akan harmonis. Harapannya semacam itu. Sampai sekarang memang terbukti bahwa kehidupan masyarakat yang ada di sekarang itu memang terjadi suatu keseimbangan, keharmonisan dalam bermasyarakat. Nah, adapun relief-relief yang digunakan di masjid ini, itu reliefnya terbuat dari sebuah batu kadas yang diukir oleh orang-orang bukan asli Jawa, tetapi diukir oleh orang-orang Cina, gitu ya, besar dari Ratu Kalinyamat. Mari kita tengok lebih dekat kira-kiranya bentuknya kayak apa gitu ya. Saya tunjukkan yang mana yang Islam, mana yang Hindu, mana yang Buddha, gitu ya, mana yang berbentuk binatang. Baiklah, saya jelaskan. Hampir kanan kiri hampir sama gitu ya. Kalau yang Islam saya tunjukkan pertama kali ya. Ciri khasnya Islam adalah berbentuk kaligrafi. Ini adalah ukir-ukiran Islam. Berbentuk kaligrafi semacam ini juga berbentuk kaligrafi. Sedangkan untuk yang Hindu gitu ya, Buddha ini sudah berbentuk pepohonan ini ya. Sudah disebutkan bentuk pepohonan. Kalau yang binatang-binatang juga sudah dalam bentuk pepohonan. Lalu kalau yang kanan kiri, yang ini ya, kalau yang ini sebenarnya adalah binatang kelelawar yang sudah disamarkan. Ini adalah semuanya adalah bentuk kelelawar yang sudah disamarkan bentuk dedaunan. Jadi semuanya diislamkan gitu ya, agar di dalam namanya masjid itu diperbolehkan digunakan untuk beribadah. Jangan sampai bentuk binatang dan lain sebagainya, kan gambar-gambar yang semacam itu, apalagi relief itu tidak diizinkan dalam masjid kita ini. Jadi hampir sama, semuanya sama. Kalau yang ini juga, kalau ini sama yang paling atas yang melati itu adalah paling atas itu bentuk bunga melati. Jelas melati itu bukan simbol Islam atau teratai gitu ya. Itu simbol keseimbangan atau keseimbangan Islam. Kalau itu bernama mikrab, itu mikrab. Tempat pemakaman itu bernama mikrab gitu ya. Jadi khas masjid. Buka gambarnya jadi ya. Dan di situ gambarnya pasti berbentuk kaligrafi, simbol Islam. Nah, kalau di sini itu adalah bentuk kaligrafi yang kanan kirinya ada sebuah kelelawar, tapi sebenarnya dengan binatang bukan binatang ini, kelelawar yang sudah disamarkan bentuk dedaunan sebagai akulturasi perpaduan budaya, bahwa tidak egois, tetapi dia menerima toleransi terhadap agama-agama yang lain. Lalu kalau
dan itu ya keramik-keramiknya masih ada sisa itu ya. Sudah biru itu ya. Itu sudah kalau yang pokoknya adalah catnya ini ya. Disiram. Saya rasa sudah ini jadi atapnya ini adalah yang sini ya, yang lingkaran aja, yang lingkarannya Hindu. Nanti kalau kalian melihat bisa lihat lingkarannya yang kayak apa. Biasanya itu atapnya tumpang gitu. Kalau yang ini Serambi adalah Jawa, khas Jawa. Ini budi Jawa Serambi ini yang kota kan bisa gitu ya. Lalu silakan nanti diambil per kelompok di tangga sini ya. Sebagai videonya nanti diawali dari kelompok yang ada di tangga sini itu ya.